Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masih berada pada bab fil mubadarati ilal khairat, bab tentang bersegera melakukan kebaikan, wa hathi man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin, dan mendorong siapapun yang berkeinginan melakukan kebaikan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa sedikit pun keraguan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-88. Al-haditsus tsaminu was-samanun, atau merupakan hadis yang kedua pada bab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Abi Sarwa'ata bi kasri sinil muhmalati wa fathiha. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan keterangan tentang membacanya, yaitu sinnya fathah atau kasroh. Kasroh atau fathah. Jadi kita bisa membaca an Abi Sirwa'ah atau an Abi Sarwa'ah. An Abi Sirwa'ata Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا. Dari Abi Sirwa'ah, ini kunyah beliau, namanya adalah Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah melakukan salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat asar di Madinah. Fasallama, kemudian beliau mengucapkan salam, ya, selesai salatnya mengucapkan salam. Tsumma qama musri'an, kemudian tidak lama kemudian beliau bangkit berdiri dan bersegera. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi, beliau melompati atau melewati pundak jamaah, ya, melewati pundak-pundak jamaah, bersegera terburu-buru menuju salah satu rumah istrinya, kamar yang menjadi rumah istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atih, maka para sahabat yang sholat bersama beliau terkejut dan merasa khawatir karena Rasul begitu terburu-buru, tergesa-gesa, khawatir ada apa-apa. Fakharaja alaihim, setelah itu Rasul pun keluar kembali menemui mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih, dan Rasul melihat bahwasanya para sahabat heran dengan ketergesa-gesaan beliau, ya, sikap beliau yang terburu-buru yang tidak biasanya, ya, setelah salat. Qal, Rasulullah SAW kemudian bersabda menjelaskan, dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani faamartu biqismatih. Aku teringat dengan sesuatu, yaitu berupa tibrin, potongan emas,
ada logam emas masih berupa potongan yang belum diolah. Indana, yang ada pada kami. Fakarihtu an yahbisani, aku tidak suka itu membuat aku terhalang, ya, membuatku terhalang dari zikir kepada Allah, membuat aku terhalang dari khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amartu biqismatih, maka aku perintahkan untuk segera membagikannya, mensedekahkannya kepada masyarakat. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat lain dari Imam Bukhari, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Kata Rasul, aku meninggalkan di dalam rumah tibron, ya, beberapa potong emas, minas sadaqah, dari sadaqah. Fakarihtu an ubayyitahu, aku tidak suka dia menginap bermalam di rumahku, ya, atau berlama-lama di rumahku. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan tentang makna at-tibru, ya. At-tibru qita'u dhahabin aw fiddah. Tibr adalah potongan-potongan emas atau perak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, karena kita baru saja bertemu dengan sahabat Uqbah ibnul Harith, maka sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini lebih lanjut, kita akan lihat dulu sekilas sedikit saja tentang profil sahabat ini yang meriwayatkan hadis. Tarjamatus sahabiyyi rawil hadis, profil sahabat yang menjadi rawi hadis ini. Beliau adalah Abu Sirwa'ah. Abu Sirwa'ah, kunyahnya, atau boleh juga kita menyebutnya Abu Sarwa'ah. Uqbah ibnul Harith ibnu Amir, Uqbah ibnul Harith ibni Amir ibni Naufal ibni Abdi Manaf ibni Qusay al-Qurashiyyin Naufali radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Uqbah ibnul Harith ini kunyahnya adalah Abu Sirwa'ah atau Abu Sarwa'ah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Uqbah ibnul Harith ini memang kunyahnya adalah Abu Sirwa'ah, ataukah Abu Sirwa'ah ini adalah orang lain, yaitu saudara dari Uqbah ibnul Harith. Ibnu Allan di dalam kitabnya Dalilul Falihin mengatakan, qala Ibnu Allan, wa ma dzakarahu al-musannifu min annahu Abu Sirwa'ata qaulu ahli al-hadithi wa Mus'ab az-Zubairi, yang berpendapat bahwasanya Abu Sirwa'ah adalah Uqbah ibnul Harith. Ini di samping Al-Imam An-Nawawi, juga dia merupakan pendapat kebanyakan ahli hadis, termasuk juga Mus'ab az-Zubairi, ya. Tetapi menurut ahlun nasab, para peneliti nasab, ya, wa ahlun nasabi yaqulun, mereka mengatakan inna Uqbata akhu Abi Sirwa'ah, ya, bahwasanya Uqbah ini adalah saudaranya Abu Sirwa'ah. Wa innahuma aslama ma'an yaumal fathi, dan bahwa keduanya memang masuk Islam berbarengan, bersama-sama pada peristiwa Fathu Makkah. Qala Ibnul Athir mengatakan, wa huwal asah, pendapat kedua ini lebih sahih. Kemudian Abu Sirwa'ah atau Uqbah bin Al-Harith ini tercatat rawalahul Bukhari thalatha ahadits, hanya
3 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Radhiyallahu an Uqbah ibn al-Harith. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Rasul ini, Uqbah ibn al-Harith. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa ungkapan yang terdapat di dalam hadis tadi. Lughatul hadis. Yang pertama, fatakhatta, ya. Melewati atau melangkahi. Maknanya adalah qata'as sufufa hala julusin nas. Beliau melewati saf-saf saat jamaah masih dalam keadaan duduk, ya. Jadi kalau ada orang yang melewati saf salat sementara mereka masih dalam keadaan duduk, ini di dalam bahasa Arab menggunakan istilah takhatta, ya. Amma wahum qiyamun fayuqalu lahu kharaqas sufuf, ya. Kalau kumpulan orang sedang berdiri lalu kita melewatinya, menembusnya, itu disebut kharaqa, ya, menembus, menerjang, ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW setelah salam sempat berzikir, tapi kemudian beliau teringat dengan potongan emas yang masih belum diolah, ya, masih menjadi batu gitu, ya, belum diolah di dalam rumahnya. Maka beliau segera bangkit dan melewati saf-saf makmum para sahabat beliau yang masih duduk saat itu. Kemudian hujar, ya, beliau menuju salah satu hujar, ya. Hujar ini bentuk plural atau bentuk jamak dari hujrah, jam'u hujrah. Bentuk singularnya, bentuk tunggalnya adalah hujrah, kamar kalau dalam bahasa kita, tapi dia adalah ismun lil manzil, kamar yang menjadi rumah, ya. Jadi setiap istri Rasulullah SAW tinggal di satu ruangan saja, hujrah, yang itu merupakan rumahnya, ya. Fafazi'a, maka ketika para sahabat menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu terburu-buru, ya, menuju salah satu rumah istrinya, mereka terkejut dan sedikit khawatir. Khofa, ada rasa takut. Mengapa? Li'annahu khalafa 'adatahu. Karena hal ini merupakan di luar kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak biasa setelah salam buru-buru meninggalkan tempat duduknya, ya. Dan juga kalau beliau berjalan, biasanya beliau berjalan dengan tidak tergesa-gesa, ya. Fa inna min 'adatihi an yamshi hauna. Karena kebiasaan Rasulullah SAW itu berjalan dengan tenang, ya. Tapi ini terburu-buru. Oleh karena itu para sahabat, ya, sempat khawatir, ada apa? Nah, kemudian Rasul menjelaskan bahwasanya beliau tidak mau ada sesuatu yang bisa disodakohkan lalu bertahan di rumahnya, menginap, apalagi sampai menginap. Karena itu merupakan yahbisuni, ay yashghalanil tafkiru fihi 'anit tawajjuhi wal iqbali 'ala Allah, ya. Sebab itu bisa mengganggu, ya, menyibukkan, ya, hati dan pikiran karena memikirkannya, sehingga tidak fokus untuk mengarah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi beliau tidak ingin ada beban, ya, masih ada sesuatu yang seharusnya disedekahkan tapi masih ada di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah menunda-nunda berbuat baik, ya, bersegera melakukan kebaikan. Kemudian at-tibru, ya, at-tibr disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari
At-tibru adz-dzahabu idza lam yusaffa wa lam yudrab. Tibr adalah emas yang belum diolah, ya, belum dimurnikan dan belum ditempa, ya, belum dibentuk menjadi satu bentuk perhiasan. Dia disebut tibr. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat beberapa faidah. Afadal hadis. Yang pertama, istihbab at-takhallusi mimma yashghalul qalba 'anillahi ta'ala. Sangat disukai, sangat dianjurkan kita untuk melepaskan diri dari apa saja yang membuat hati kita sibuk dari mengingat Allah. Sibuk dengan hal itu sehingga ya tidak bisa konsentrasi, fokus, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istihbab, dianjurkan untuk kita melepaskan diri, ya. Jadi jangan sampai kita memiliki benda atau materi yang keberadaannya di dekat kita membuat kita sibuk, ya, atau lalai dari mengingat Allah, terutama lalai dari pelaksanaan kewajiban. Ya, kalau melalaikan dari kewajiban, maka wajib untuk ya melepaskan diri dari materi tersebut. Ya, kalau menyebabkan kita sibuk, ya, sehingga mengabaikan yang sunnah, maka melepaskan diri dari hal tersebut merupakan sunnah juga, ya, anjuran. Wastihbabul mubadarati ila amilil khair. Begitu juga hadis ini menganjurkan kita, yang amat disukai, kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Yang kedua, jawazul istinabati, ya. Sekali lagi, jawazu al-istinabati wat tawkili fi sarfis sadaqati ma'al qudrati 'alal mubasyarah. Diperbolehkan mewakilkan, ya, mewakilkan orang lain di dalam menyalurkan sedekah kita sendiri, ya, ma'al qudrati 'alal mubasyarah, meskipun kita bisa melakukannya sendiri secara langsung. Sebab dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan, ya, atau meminta salah satu istrinya untuk membagikan. Ya, padahal beliau sendiri bisa membagikannya sendiri, tetapi beliau memerintahkan salah satu anggota keluarganya untuk melakukannya, ya, membagikan, mensedekahkan emas tersebut. Nah, ini menjadi dalil bahwa di dalam bersedekah kita boleh mewakilkan penyerahannya kepada orang lain untuk diserahkan kepada yang berhak, meskipun kita sendiri mungkin bisa melakukannya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-89, ya. Al-haditsus tasi'u was-samanun, atau hadis ketiga pada bab ini. Ats-tsalitsu, hadis ketiga, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ya, pada pertempuran yang sedang berkecamuk di Uhud, ya. Orang ini bertanya kepada Rasul, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimana pendapatmu jika aku ini terbunuh dalam pertempuran ini, kemana, ya, tempat saya, atau di mana tempat saya setelah kematian? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannah,
di surga tempatmu. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Orang ini kemudian melemparkan, membuang beberapa biji kurma yang ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutil. Kemudian dia pun berperang sampai terbunuh sebagai syahid. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Faedah hadis ini, karena tidak ada kata-kata yang relatif sulit, maka kita langsung kepada faedah hadis ini. Afadal hadithu al-haditha kasabiqihi. Ya, hadis ini sama seperti hadis sebelumnya. Yufidul musara'ata bifi'lil khairat. Memberikan arahan, memberikan manfaat kepada kita untuk bersegera melakukan berbagai kebaikan. Ya. Dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut dia tidak mau menunggu walaupun sekedar menyelesaikan memakan beberapa butir kurma. Ya, setelah dia bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawab dengan meyakinkan bahwa kalau dia mati dalam pertempuran Uhud dia akan masuk surga, maka dia tidak mau menunda ya, jihad fisabilillah meskipun hanya sekedar menghabiskan beberapa butir kurma. Wa anna jazaa'a man qutila fi sabilillahi mukhlishan kana lahul jannah. Bahwasanya balasan mereka yang terbunuh di jalan Allah ya, dengan atau dalam keadaan ikhlas berjuang ya, terbunuh karena membela agama Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, ikhlas karena Allah, maka balasannya adalah kana lahul jannah, surga baginya. Yang kedua, faedah hadis ini istihbab an yas'alal insanu amma la ya'lam. Di sini juga mengandung faedah dianjurkan seseorang itu untuk bertanya jika dia tidak tahu. Jadi bertanya itu sesuatu yang dianjurkan ya, apabila kita tidak tahu. Apalagi jika yang tidak kita ketahui itu terkait dengan kewajiban yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan ya, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan bertanya, maka bertanya tidak hanya dianjurkan tapi menjadi wajib. Ya, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke hadis yang ketiga ya, hadis yang terakhir pada malam hari ini, yaitu al-hadithut tis'un ya, hadis yang ke-90, masih pada bab bersegera melakukan kebaikan. Ar-rabi'u, hadis yang keempat pada bab ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan siapa laki-laki ini. Disebutkan oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, meskipun beliau juga tidak memastikan bahwa laki-laki ini kemungkinannya adalah sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata ya, laki-laki ini berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Sedekah ya, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasul amat sangat peduli, amat sangat memperhatikan prioritas dalam beramal ya. Tidak asal sedekah tapi juga ingin sedekahnya bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal, Rasul bersabda,
antas saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah ketika engkau sedang dalam keadaan sehat, syahih, sahih, sehat, syahih, sedang datang godaan setan, ya, atau sedang muncul penyakit kikir. Justru pada saat rada pelit atau penyakit pelit menyerang, saat itu kita lawan dengan tetap bersedekah, itu pahalanya lebih besar. Yaitu takhshal faqra, ketika ada bisikan setan yang membuat kamu takut miskin. Ya. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang suka menakut-nakuti kamu, mengancam kamu dengan kemiskinan, kefakiran, ya. Wa ya'muru bil fahsya, dan memerintahkan kamu, mengajak kamu, ya, pelit, bersikap bakhil, tidak mau berinfak. Jadi engkau bersedekah, ya, sedekah yang paling afdal adalah, yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah saat engkau sedang sehat, sedang timbul, ya, perasaan bakhil, pelit, di mana kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan menginginkan kekayaan atau tambahan kekayaan. Jadi saat itulah sedekah yang pahalanya besar, karena di situ tingkat kesulitannya tinggi, ya, tingkat kesulitan yang tidak dibuat-buat, ya, tapi memang keadaannya sedang begitu, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al jaza ala qadril masyaqqah, atau al ajru ala qadril masyaqqah, balasan itu sepadan dengan tingkat kesulitan. Kemudian Rasul melanjutkan, wala tumhil, jangan kamu tunda-tunda bersedekah. Hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Janganlah kamu tunda. Mengapa? Seandainya sudah sampai, ya, ruh kamu sudah sampai, nyawa kamu sudah sampai hulqum, tenggorokan, ya, saluran pernafasan di tenggorokan, ya, lalu baru kamu mengatakan qulta li fulanin kadza, ternyata saya punya hutang, ya, kepada si fulan sekian, ya. Kemudian wali fulanin kadza, ya, atau saya ingin harta saya sekian, saya wasiatkan kepada si fulan, atau saya sedekahkan kepada si fulan, gitu, ya. Ini sudah mau meninggal baru mengatakan demikian, waqad kana li fulan, padahal, ya, kalau sudah begitu harta yang dimiliki, ya, sudah menjadi atau sudah lebih dekat menjadi hak ahli waris, ya, menjadi warisan, ya, yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum-hukum warisan, ya. Jadi tidak bisa lagi untuk bersedekah, untuk berinfak seperti yang diinginkan, ya, kalau sudah nyawa, ya, hampir mendekati tenggorokan, ya, sudah hampir meninggal. Atau bisa juga ditafsirkan menurut sebagian ulama, jangan sampai kamu tunda, ya. Sebab jangankan sedekah, ya, jangankan sedekah yang sunnah, hutang yang wajib dibayar saja, itu kalau kamu masih sehat, ya, kamu tidak mau membayarnya, baru mau bayar, baru mengakui bahwa kamu punya utang saat kamu sudah menjelang wafat,
Ya, jadi pengakuan li fulanin kada, saya punya utang kepada si fulan sekian. Nah, oleh karena itu, ketika ada kesempatan dan keinginan bersodakoh, sodakohlah. Ketika ada kesempatan dan ada keluasan untuk membayar hutang, bayarlah segera, jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan sampai sudah menjelang wafat baru mau bayar hutang. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tambahan sedikit, makna al-hulqum adalah majron nafas. Ya, salah satu saluran pernafasan, ya, yaitu tenggorokan, ya. Wal mari majrot ta'ami wasyarab. Adapun saluran makanan dan minuman ini disebut al-mari dalam bahasa Arab. Mungkin bahasa kitanya adalah kerongkongan, ya. Jadi tenggorokan itu ya yang paling atas dimulai dari belakang hidung, ya, saluran hidung sampai kepada bagian bawah, ya, kemudian menyambung ke kerongkongan, ya. Nah, yang saluran pernafasan itu majron nafas, itulah yang disebut dengan hulqum. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa keluarnya ruh itu pada saat orang meninggal itu melewati hulqum. Ya, kalau sudah hulqum, sudah sampai betul-betul hulqum, ya sudah tidak lagi diterima, ya, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena saat itu sudah sampai ghargharah, ya, dalam hadis lain, ya, yang sudah kita bahas bahwa kalau nyawa atau ruh sudah sampai ghargharah, tidak diterima lagi taubat dan amal soleh. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa ungkapan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tasaddaqa. Ini saya menemukan teksnya demikian, ya, sodnya tasydid dan dalnya juga tasydid, tasaddaqa, ya. Nah, asalnya adalah tatasaddaqa, ya, anta tasaddaqa. Jadi taknya dua asalnya. Fa udghimatit ta'u tsaniyatu fis sad. Kemudian tak yang kedua, ya, tatasaddaqa, tak yang kedua melebur atau digabungkan dengan sod, ya, melebur ke sod sehingga sodnya menjadi syaddah, ya, tasydid, ya, musyaddad, ada tasydidnya, tasaddaqa, ya. Itu jadi asalnya adalah tatasaddaqa, kemudian tak yang kedua, ya, nyambung atau melebur ke sod, maka sodnya menjadi tasydid, ya, sebagai indikator tasydid ini bahwa dia adalah hasil melebur tak di situ, ya, ke dalam sod, ya, tasaddaqa. Wa yajuzu takhfifus sad ala jawazi hadfi ihdat ta'ain. Boleh juga hadis ini kita baca an tasaddaqa biasa, ya, sodnya tanpa tasydid, tanpa syaddah. Ya, takhfifus sad yajuz. Jadi sodnya tidak ditasydid, an tasaddaqa. Bagaimana penjelasan secara bahasanya? Ala jawazi hadfi ihdat ta'ain. Jadi salah satu taknya bukan dilebur ke dalam sod, tapi salah satu taknya dihapus. Lit takhfif, untuk meringankan. Jadi boleh kita baca an tasaddaqa. Boleh juga kita baca seperti tadi di awal an tasaddaqa, ya. Jadi dua-duanya fasih, ya, dua-duanya benar. Itu tambahan penjelasan secara bahasa. Kemudian makna asyuhhu, ya, asyuh, wa anta sahihun syahihun, ya, syahih di sini dari kata syuh. Asyuh yaitu al-bukhlu, ya, pelit, ya, bakhil, sifat bakhil. Wa qila, ada juga yang menambahkan penjelasan al-bukhlu ma'al hirs. Asyuh itu adalah bakhil disertai
keinginan atau ada sifat rakus di situ, ya. Ada keinginan kuat untuk meraihnya. Jadi bakhil terhadap yang sudah ada dan keinginan kuat untuk nambah. Ya. Itu syuh. Jadi bakhil plus ya, syuh itu. Au an yakunal bukhlu sajiyatan 'inda syakhsi. Atau bisa juga syuh itu digunakan untuk bakhil yang sudah menjadi karakter pada diri seseorang atau sulit untuk dia hilangkan, ya. Atau menjadi dominan pada dirinya, ya. Nah itu syuh. Makanya di dalam salah satu ayat Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari sifat syuh, ya, kebakhilan dirinya, maka itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Takhsha maknanya adalah takut. Jadi sedekah yang afdal itu saat kita justru khawatir miskin dan kita tetap bersedekah. Khawatir kekurangan, kita tetap bersedekah. Wa ta'mulul ghina, dan mengharapkan kecukupan, ya, kekayaan. Nah, biasanya orang pada saat khawatir kekurangan dan menginginkan kecukupan, dia akan menahan-nahan pengeluaran. Ya. Nah, kalau dia tetap bersedekah, itu pahalanya demikian besar. Kemudian juga balaghatil hulqum, sampai kepada tenggorokan, ya. Yang dimaksud sampai di sini adalah hampir sampai. Ai qarabatir ruhu bulughal hulqum. Jadi ruh yang nyaris sampai di tenggorokan. Sebab idh law balaghathu haqiqatan lam tasihha wasiyatun wala sadaqatun wala syai'un min tasarrufatihi bittifaq. Sebab kalau betul-betul sudah sampai tenggorokan, maka tidak sah lagi dia berwasiat, ya, tidak sah lagi dia bersedekah, dan seluruh amal perbuatannya itu tidak ada nilainya. Ini disepakati, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Jadi maksudnya adalah sebelum, ya, atau menjelang sampai nyawa itu di tenggorokan, baru kemudian mau bersedekah, mau berwasiat, ya, mau mungkin wakaf dan seterusnya, ini justru, ya, saat itu, ya, sudah susah untuk dilaksanakan karena harta miliknya itu sudah dekat kepada statusnya sebagai harta warisan, ya, sehingga menjadi wajib dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan faraid atau hukum warisan. Qultu li fulanin kadza qila al-muradu al-iqraru bil huquq, ya. Jadi ketika sudah nyaris nyawanya sampai di tenggorokan, baru mengatakan, ya, li fulanin kadza. Ini iqrar bil huquq, pengakuan terhadap utang, ya, kepada si fulan. Wa qila al-wasiyah, bisa juga maknanya adalah keinginan untuk berwasiat, ya, untuk memberikan hartanya, ya, kepada si fulan. Wa qad kana li fulan, padahal saat itu li fulan lebih berhak ahli warisnya, ya. Sehingga kalau seandainya dia berwasiat, ya, lebih dari sepertiga, ya, dari hartanya, maka kalau ahli warisnya semuanya tidak setuju, tidak boleh, karena wasiat itu maksimal adalah sepertiga dari harta, kecuali jika seluruh ahli waris membolehkannya, ya, boleh lebih dari sepertiga, ya. Ai qad sara lil musalahu aw lil warithi fima zada ala thuluth, ya, walil warithi ba'da dzalika ijazatuhu aw ibtaluh. Jadi kalau dia berwasiat kurang, ya, sepertiga atau kurang dari sepertiga bisa dilaksanakan, ya. Tapi kalau lebih dari sepertiga,
tidak boleh dilaksanakan kecuali jika seluruh ahli warisnya sepakat membolehkan. Kalau ada satu saja yang tidak setuju, ya hanya sepertiga yang dilaksanakan wasiat itu. Ya. Faedah hadis ini, afadal hadithu anna sadaqatas sihhati afdalu min sadaqatil marad, bahwasanya sedekah dalam keadaan sehat itu lebih afdal daripada sedekah dalam keadaan sakit. Lianna syuhha ghalibun 'alal insani fi halis sihhah. Karena dalam keadaan sehat biasanya sifat bakhil itu lebih kuat, lebih dominan pada diri seseorang. Nah, ketika bakhil itu lebih dominan dan dia justru tetap bersedekah, maka pahalanya lebih besar. Fa idza samaha biha wa tasaddaqa dalla dzalika ala sidqi niyyatihi wa 'azimi mahabbatihi lillahi ta'ala. Jadi ketika dia sehat, ya sedang ingin meraih harta, ya sifat bakhil datang menggodanya, tapi dia tetap bersedekah, ini menunjukkan bahwa niat sedekahnya itu betul-betul luar biasa dan cintanya kepada Allah mengalahkan sifat bakhilnya itu, maka pahalanya pun di sisi Allah lebih besar. Bi khilafi man ayisa min as-sihhah wa ra'a masir al-mali li ghairihi fa inna sadaqatahu hina idzin naqisah. Berbeda dengan orang yang sudah putus asa dari kesembuhan, ya kayaknya saya sudah tidak bisa sembuh, sulit sembuh lagi, atau sebentar lagi akan meninggal, lalu dia melihat bahwa kalau dia tidak infakkan pun hartanya juga tidak bisa dia manfaatkan, ya menjadi milik orang lain, maka lebih baik saya sedekahkan saja misalnya. Maka itu ya lebih sedikit pahalanya, ya. Fa inna sadaqatahu hina idzin naqisah, dibanding pada saat sehat pahalanya atau nilainya lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa fil hadithi aidan at-targhibu fil musara'ati ila al-khairat wa ada'is sadaqat qabla nuzuli bawadiril mauti lil insan. Hadis ini juga terdapat, di dalam hadis ini terdapat targhib, ya, motivasi, dorongan untuk kita bersegera melakukan kebaikan. Jadi jangan menunda-nunda, apalagi ya menunda-nunda sampai kita meninggal atau menjelang meninggal, ya. Segera ada is-sadaqat, melaksanakan sedekah, apalagi zakat yang wajib, ya. Ini jangan ditunda. Qabla nuzuli bawadiril mauti lil insan, sebelum tiba, datang menimpa kita tanda-tanda kematian, ya, atau hal-hal yang membuat kita lemah tidak berdaya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mari kita akhiri ngaji online kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi warhamhu waj'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma urzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk
وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan, sama-sama.